Oke, karena sudah waktu, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Om Swastiastu, masih bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita melanjutkan materi sebelumnya, tapi sebelum itu, selamat sudah mengerjakan UTS-nya, walaupun masih ada yang belum mengerjakan waktu hari pertama, tapi sudah dibuat di hari berikutnya. Terima kasih, semoga kedepannya UTS-nya berjalan dengan lancar dan semua mengikuti. Nah, kita masih berbicara mengenai materi yang sebelumnya, materinya masih sama, tapi pokok bahasannya yang kita bahas berbeda sekarang. Ya, kita masih berbicara mengenai teks editorial, tapi yang sekarang adalah yang bagian 2. Apa yang kita bahas? Kita lihat ini dulu. Tunggu sebentar ya. Oke, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah yang 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial, dan yang untuk keterampilannya itu adalah merancang teks editorial. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial melalui kegiatan belajar dari rumah secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu merancang teks editorial melalui kegiatan belajar dari rumah secara mandiri dan bertanggung jawab. Oke, coba semua perhatikan slide Ibu. Silahkan dibaca. Ini ada 2 slide ya, tapi ini slide yang pertama. Kita baca dulu slide yang pertama, nanti ada pertanyaan di slide pertama terkait dengan materi yang akan kita bahas sekarang. Silahkan dibaca dulu. Perlu Ibu kasih tahu kalian, ini adalah salah satu contoh teks editorial, tapi Ibu sudah potong-potong sedikit, jadi Ibu cari poin-poinnya saja. Nah, dengan kalian membaca teks editorial, cuplikan teks editorial berikut. Nah, sekarang pertanyaan pendahuluannya dulu ya, untuk pertanyaan intinya nanti. Yang mau menjawab silakan angkat tangannya, kemudian sebutkan nama kalian, namanya sudah ada ya, sebutkan kelas berapa dan nomor absen berapa. Nah, pertanyaan yang pertama, cobalah cari yang mana tergolong opini.
opini yang mana? Silakan angkat tangannya. Ayo silakan, yang mana termasuk opini satu saja untuk pemanasan dulu sebelum Ibu masuk ke pertanyaan inti. Ayo silakan, opini yang mana? Satu saja opini yang mana dalam teksnya? Ayo silakan, angkat tangannya. Oke, Erik Suputriani. Silakan. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Jadi menurut pendapat saya yang Tunggu dulu, Erik Suputriani, AP berapa? AP 9. Nomor? Nomor 16. Oke, silahkan. Jadi menurut saya yang merupakan opini dari teks ini yaitu di paragraf kedua, beberapa tahun belakangan banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan kekerasan terhadap gurunya. Nah, di sini kenapa dikatakan opini? Karena di sini kan ada beberapa tahun, dan di sana tidak dicantumkan tahun berapa dan bulan apa gitu. Menurut saya gitu, Bu. Oke, terima kasih Erik Suputriani. Kalau kamu bilang paragraf kedua, beberapa tahun belakangan banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan kekerasan terhadap guru. Nah, kalau ada kata ditemukan, berarti sudah terjadi. Dan beberapa tahun belakangan, berarti sudah terjadi kan? Beberapa tahun ke belakang, itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, berarti itu tergolong fakta. Jadi belum tepat. Coba satu peserta lagi, coba Yulia Stuti. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, silakan. Saya Yulia Stuti dari kelas 12 AP6, absen 34. Kalau menurut saya itu yang opini di paragraf kedua, kalimat kedua, yaitu jika ditelusuri lebih dalam, beberapa kasus terjadi karena murid-murid merasa tertekan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan berakhir mencari pelampiasan. Kenapa dikatakan opini? Yaitu pada kalimat jika ditelusuri, berarti kejadian ini atau peristiwa ini belum ditelusuri, Bu. Oke, karena jika ditelusuri berarti belum terjadi kan? Iya. Oke, terima kasih Yulia Stuti. Oke, itu bisa termasuk dalam opini. Jika ditelusuri lebih dalam, berarti itu belum terjadi. Sebenarnya, kalau kalian mencari opini itu gampang. Coba lihatlah ke paragraf pertama. Di sana banyak ada opini. Karena harusnya ini, karena keharusan ini suatu negara, termasuk negara Indonesia, memiliki SDM yang mumpuni dan kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Itu fakta, karena meningkat kan. Tapi, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintah? Tetapi, masyarakat lupa beberapa hal. Hanya beberapa persen dari total keseluruhan pelajar saja yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan mental pelajar. Nah, itu ada opininya, ada faktanya. Opininya bagian pertamanya. Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh semua warga negara.
Itu fakta ya. Karena keharusan ini, nah itu dari sananya. Sudah? Nah, itu sudah menemukan opini. Sekarang, Ibu akan bertanya ke kalian. Apa isu yang diangkat dalam teks editorial tersebut? Silakan angkat tangan. Isunya apa? Oke, silakan Bella. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya Nima Bella dari kelas 12 AP9 nomor absen 8. Isu yang diangkat, sudah terdengar, Bu? Sudah jelas, sudah jelas. Oh ya, isu yang diangkat dari teks ini adalah tentang sistem pendidikan di Indonesia. Iya, isunya apa? Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Itulah isunya. Sistem belum berjalan dengan baik karena masih ada kasus kekerasan yang terjadi. Bisa lebih jelas lagi? Isu yang diangkat adalah sistem pendidikannya belum berjalan dengan baik karena masih banyak kekerasan yang terjadi. Oke. Terima kasih, Bella. Iya, Bu. Sebenarnya gampang kalau mencari isu. Kalau kalian mencari isu, carilah di bagian paling awal. Bagian awal-awal itulah isu kan. Karena seperti yang Ibu jelaskan waktu sebelumnya, teks editorial itu adalah termasuk ke dalam teks eksposisi. Jadi teks eksposisi berarti dia memaparkan atau menjelaskan. Jadi isu yang diangkat dalam teks editorial biasanya dan pastinya dia ada di awal-awal paragraf. Sudah? Nah, kalau kalian mencari isu, kalau ada bertanya mengenai isu, carilah di awal paragraf. Entah itu di paragraf 1 ataupun paragraf 2. Bisa saja di paragraf 1 hanya pengantar dulu, kemudian isunya ada di paragraf 2. Bisa saja. Tapi pokoknya intinya dia ada di awal-awal teks. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sesuai dengan judulnya, Dampak Buruk Sistem Pendidikan Indonesia. Itu judulnya. Jadi isunya apa? Kalian bisa lihat di sini, di paragraf terakhir, kalimat terakhir paragraf 1. Hanya beberapa persen dari total keseluruhan pelajar saja yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan. Jadi, itulah isunya. Pendidikan di Indonesia tidak hanya mendapatkan dampak baik saja, tapi masih ada beberapa dampak buruk yang ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Itulah isunya, tidak hanya yang baik saja. Kan ada yang, kalau misalnya yang baik itu diekspos, menang olimpiade ini, menang ini, menang ini. Nah, yang jeleknya jarang diekspos kan, jarang dijelaskan. Jadi, di sini isu yang diangkat itu adalah dampak buruk sistem pendidikan Indonesia, itu judulnya. Jadi yang diangkat itu adalah tidak semua dampak baik dalam sistem pendidikan Indonesia, tapi dijelaskanlah yang dampak buruknya dari pendidikan di Indonesia. Itu dijelaskan dengan argumen-argumen yang ada di paragraf berikutnya. Seperti ini. Argumennya, kenapa buruk dampak sistem pendidikan di Indonesia? Karena beberapa tahun belakangan banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan juga kekerasan terhadap guru. Nah, itu juga dampak buruk kan? Jika ditelusuri lebih dalam lagi, ada kasus-kasus. Nah, itu adalah berdasarkan riset juga dan berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat dengan argumen-argumen dan fakta-fakta pendukungnya. Itulah ada di paragraf berikutnya. Coba kalian lihat slide kedua. Nah, silakan dibaca dulu. Ini Ibu kasih tahu langsung. Ini slide kedua ini ada di slide kedua ini ada yang namanya adalah penegasan ulang. Ini sudah berakhir, kesimpulan, bisa dibilang juga kesimpulan. Jadi karena Ibu potong, jadi ini kesimpulannya. Ini adalah bagian-bagian nanti kita belajar mengenai struktur dari teks editorial. Sudah waktu ini, nanti Ibu perjelas lagi. Silakan dibaca dulu.
Ini adalah kesimpulan dari semua pembahasan di awalnya, dan ini adalah berisi saran dari penulis untuk sesuai dengan isu yang diangkat. Sudah ya. Budaya di mana semakin banyaknya waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula persentase kecerdasan yang didapatkan. Padahal tidak seperti itu sepenuhnya. Orang-orang dari segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat, dan orang harus mendorong anak-anak untuk tumbuh dengan baik. Hak untuk memperoleh ketenangan jiwa dibutuhkan agar proses belajar bisa maksimal. Ini bisa dianggap sebagai hak mereka. Itulah sarannya. Jadi tidak semata-mata siswa itu dikasih beban belajar yang banyak seperti itu. Itu saran yang disampaikan penulis untuk isu yang diangkat. Nah, ini ketiga paragraf yang Ibu berikan itulah termasuk ke dalam struktur dari teks editorial. Strukturnya apa saja? Sudah Ibu jelaskan pertemuan yang lalu. Struktur atau sistematika dari teks editorial. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan umum. Tesis atau pernyataan umum berisi isu. Pernyataan umum dulu biasanya pengertian, kemudian isu yang diangkat. Setelah isu, ada argumentasi. Argumentasi itu adalah pandangan atau pendapat dari penulis teks editorial. Nah, pandangan atau argumentasi ini bisa berupa fakta atau bisa juga berupa opini. Dan yang ketiga, itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu hampir sama dengan kesimpulan. Jadi dia ada saran atau diulas kembali yang isu di atas. Ditegaskan lagi isu yang di atas itu dalam penegasan ulang. Ini adalah struktur atau sistematika dari teks editorial. Ada 3, ada tesis berisi isu, argumentasi berisi fakta dan opini, penegasan ulang berupa kesimpulan. Itu gampangnya. Itu wajib ada dalam teks editorial, itu wajib ada. Makanya seperti yang Ibu bilang tadi, teks editorial masuk ke dalam teks eksposisi, karena dia menjelaskan, memaparkan, mengevaluasi, mengklarifikasi. Itu kata kunci dari eksposisi. Berikutnya, kita berbicara mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan dari teks editorial yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Tidak harus ada, tapi kebanyakan teks editorial menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Jadi kalau ada kalimat tanya, dia tidak memerlukan jawaban, itulah namanya kalimat tanya retoris. Biasanya, di mana orang menggunakan kalimat tanya retoris? 1, teks editorial. 2, dalam pidato. Kalau ada orang berpidato, dia menyampaikan kalimat tanya, apakah peserta atau penonton atau audiens itu membalas atau menjawab pertanyaannya? Tidak. Bahkan dia sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Itulah yang namanya kalimat tanya retoris. Tidak kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Nanti Ibu perlihatkan. Oke, sekarang saja biar kalian nggak bingung. Oke, kelihatan kan? Coba, Ibu pengen angkat tangannya. Coba, siapa yang bisa menemukan kalimat retoris dalam cuplikan teks editorial berikut? Silakan angkat tangannya. Oke, pendatang baru ya. Nimade Sri Wahyuni, silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sudah kedengaran? Sudah. Ya. Baik, saya Nimade Sri Wahyuni dari kelas 12 AP5 nomor absen 28. Silakan. Menurut saya yang termasuk pada kalimat retoris adalah tapi terdapat pada paragraf pertama
yaitu tapi apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintah? Menurut saya itu, Bu. Oke, benar ya. Tapi apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintah? Tidak ada yang menjawab, bahkan dia sendiri yang menjawab. Tetapi masyarakat lupa beberapa hal, hanya beberapa persen dari total keseluruhan pelajar saja yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan. Nah, itulah yang dinamakan kalimat tanya retoris. Dia tidak memerlukan jawaban, tapi dia kalimat tanya. Oke, kaidah kebahasaan berikutnya. Bentar dulu ya. Oke, yang kedua, dia menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita mengerti artinya apa, sehingga mudah diterima oleh halayak umum. Tidak menggunakan istilah-istilah misalnya kedokteran atau istilah-istilah kimia gitu, enggak. Jadi yang umum-umum itulah namanya kata-kata populer. Berikutnya, dalam kebahasaan teks editorial biasanya menggunakan kata ganti penunjukan. Berarti untuk mengganti kata penunjukan. Entah itu yang diganti itu adalah penunjukan waktu, tempat, atau peristiwa. Oke, itu ada contohnya. Silahkan siapa yang ingin menjawab yang mana namanya kata ganti penunjukan dalam contoh kalimat yang Ibu berikan. Silahkan angkat tangannya. Yang mana tergolong kata ganti penunjukan dalam contoh kalimat yang Ibu berikan di bawah ini. Ini contohnya. Ayo, yang mana itu? Yang mana kata ganti penunjukan? Ayo. Kalian tinggal sebutkan katanya saja. Ini. Ayo, yang lain coba. Oke, Erik Suputriani, coba. Silakan. Baik Ibu, menurut saya itu kata penunjukan itu yang persentase. Apakah itu kata ganti? Bukan. Bukan ya, coba. Oke, ada pendatang baru. Kita terima Arta Widnyana. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Silakan dijawab. Menggunakan kata ganti petunjuk. AP berapa? Oh, AP 11. Terus, absen? Absen berapa ya? Kita Arta Widnyana gitu Bu, coba cari Bu, lupa saya absen. Oke. Silakan dijawab. Petunjuk waktu, tempat atau peristiwa. Nah, di kalimat ini saya masih lumayan bingung sih Bu, tapi saya coba aja. Iya, tidak apa-apa. Kalimat budaya di mana semakin banyak waktu gitu. Jadi kata ganti petunjuknya itu mungkin di waktu, karena itu menunjukkan bahwa waktu untuk belajarnya itu banyak begitu. Enggak, maksudnya seperti ini. Menggunakan kata penunjukan untuk menunjukkan apa itu. Jadi orang itu menggunakan suatu kata itu bisa diganti dengan kata penunjukan. Itu maksudnya. Oke, kalau misalnya belum untuk Arta Widnyana belum tepat ya, nanti silakan penjelasan Ibu. Oh, kalau seperti itu. Bisa jawab? Oh ya. Yang mana? Mungkin di kalimat terakhir Bu, padahal tidak seperti itu sepenuhnya. Yang mana kata gantinya? Ibu cuma cukup satu kata saja. Oh. Padahal? Bukan. Oke, kita kasih yang lain dulu ya. Alright. Oke, Loli Prasintia, silakan. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Loli Prasintia dari kelas 12-10 nomor absen 19. Kata gantinya yaitu pada kata seperti itu yang merujuk pada kata ganti peristiwa, yaitu pada
semakin tinggi budaya di mana semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula persentase kecerdasan yang didapatkan. Oke, berarti kata gantinya apa? Itu Bagus. Ya, seperti itu. Makanya, jadi kata itu, yang di sini, yang pada kalimat terakhir, kata itu adalah mengganti peristiwa yang ada di depannya. Budaya di mana semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula persentase kecerdasan yang didapat. Padahal tidak seperti itu. Itu untuk mengganti peristiwa yang ada di depannya. Jadi menggunakan kata itu. Untuk yang lain ya, yang masih salah tadi. Jadi, menggunakan kata ganti penunjukan, entah itu menunjukkan waktu, tempat, atau peristiwa, terlihat dari menggunakan kata ganti itu, ini, yang seperti itu. Itu namanya kata ganti penunjukan. Banyak, kalau dalam teks editorial banyak seperti itu. Dia biar nggak nulis banyak, bertele-tele jadinya, makanya menggunakan kata ganti penunjukan. Berikutnya, kaidah kebahasaan berikutnya. Banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi artinya kata sambung. Kausalitas artinya sebab akibat. Jadi, konjungsi kausalitas itu adalah banyak menggunakan kata sambung yang menunjukkan sebab akibat. Kata-katanya misalnya, oleh karena itu, sebab, akibatnya, karena, yang seperti itu. Itu namanya konjungsi kausalitas. Berarti kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Itu namanya konjungsi kausalitas. Ada 4 kebahasaan dalam teks editorial yang umum, jadi yang terlihat mencolok seperti ini. 1, penggunaan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti penunjukan, dan menggunakan konjungsi kausalitas. Oke. Berikutnya adalah merancang teks editorial. Nah, ketika nanti merancang teks editorial, kita sambung di dalam e-learning nanti ya. Oke, karena sudah waktu, jadi Ibu akhiri sampai di sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita materi yang baru. Oke, selamat pagi dan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi.